Oke, kita akan belajar sebentar. Kita akan belajar mengenai denial of service ya hari ini ya. DOS, denial of service. Sebentar. Lampunya saya belum nyala. Oke. Ini udah 29 orang. Sisa 2 lagi ya. Sisa 3 lagi, harusnya 32 orang ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bang. Udah ya? Kita hari ini mau belajar DOS, IDS, and firewalls ya. Jadi basically DOS dan IDS itu DOS sudah pasti salah satu penanganannya menggunakan si firewall ya. Tapi kalau kita ngomongin DOS, apa sih itu DOS gitu ya? Jadi ada tipe-tipe attack-nya apa aja ya, bagaimana dia cara ininya, cara nyerangnya, dan IDS itu apa, dan tutup dengan si firewall itu apa. Yuk, oke, kita nggak usah lama-lama lah ya. Kalau kita ngomongin DOS atau denial of service attack ya, is an action that prevent or impairs authorized use network system or application by di sini key-nya adalah exhausting resource ya. Jadi resource-nya di hit supaya dia down ya. Jadi resource itu belum tentu hanya ngomongin hardware, nggak hanya ngomongin CPU, memori, bandwidth, atau disk space ya, nggak hanya ini. Tapi ini salah satu yang paling mudah diserang ya, kita supaya CPU-nya naik. Tapi dengan tren sekarang kita bilang code itu semakin light, semakin ringan code itu. Bisa dibilang bahkan CPU memori ini jadi jarang kena hit sekarang ya, karena code semakin ringan ya. Bandwidth juga semakin baik karena image juga bisa semakin dekompresinya semakin baik, gitu bisa turun. Disk, nah ini disk tergantung kekuatan servernya berapa gede ya. Bisa aja kita dengan melakukan upload file secara terus-menerus, kita bikin bot gitu ya ke sebuah forum aplikasinya, terus kita naikin tuh ya file, naikin. Nah kalau disknya berada di storage yang sama bersama OS-nya, basically bisa-bisa down lah si OS-nya. Basically makanya desain aplikasi itu salah satunya kalau kita untuk menghindari denial of service ya, itu kita biasanya merubah ya. Jadi kalau kita punya sebuah server gitu ya, kan kita server itu ada si CPU-nya, ada RAM-nya, ada disknya gitu ya. Nah, biasanya kalau buat aplikasi ini disk itu akan di-split menjadi C. Ini kalau kita ngomong Windows ya atau Windows Server, biasanya C ini untuk sistem atau si OS-nya ya. Kemudian kita bikin D ini untuk si datanya, atau E itu untuk atau ini data untuk si dokumen ya, atau file-file yang diupload ya. Oke, jadi supaya kalau misalnya ada penuh ya dia penuhnya di dokumen ini gitu ya, nggak merusak si datanya ini, tidak merusak si sistemnya juga. Jadi kalaupun penuh dia tidak membuat aplikasi completely down biasanya ya. Kita pisahin ya. Oke, kurang lebih itu. Sebentar, saya ada telepon bentar ya.
Oke, sorry ada gangguan sedikit. Oke, kita balik lagi. Jadi basically untuk menghindari attack ke arah disk, biasanya kita memisahkan tadi ya, folder dokumen, atau bahkan sekarang sih ada banyak cara ya untuk space disk ya, bahkan kita dengan ada service di cloud, itu kita udah bisa langsung naikin kapasitas dengan mudahnya ketika butuh gitu ya, dibandingkan kita beli disk besar di awal ya. Nah, ketika attack ada banyak kategorinya juga ya. Kategorinya bisa ada network bandwidth ya. Jadi kan kalau kita ngomong network bandwidth gitu ya. Sekarang saya pakai di rumah menggunakan 50 Mbps. Ini broadband ya. Broadband ya. Nah, 60 Mbps ini kan ada sebutnya ada upload download, ada upload, ada download ya. Upload download. Nah, broadband itu biasanya download speed ini 50 Mbps-nya itu merefer kepada si download-nya ya. 50 Mbps yang di sini itu merefer kepada download-nya. Sementara upload-nya berapa? Upload-nya itu biasanya cuma sekitar 1/8-nya. 1/8 dari total BW. Jadi kalau saya punya 50 Mbps, 1/8-nya ya mungkin sekitar 10 MB lah Mbps. Nah, kenapa sih kecepatan download upload-nya lebih pelan daripada download-nya? Karena broadband itu diutamakan ke download. Karena basically pengguna broadband rata-rata dia lebih banyak aktivitasnya download daripada upload. Berbeda kalau kita menggunakan enterprise company. Enterprise company biasanya network-nya menggunakan disebutnya dedicated sebetulnya. Dedicated ini rasionya bukan 1/8 tapi 1:1. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dedicated-nya 100 Mbps, berarti upload dan download-nya memiliki kecepatan yang sama. Nah, makanya perusahaan biasanya menggunakan dedicated, tujuannya adalah supaya ini equal. Ya. Kenapa kalau broadband nggak baik? Karena kalau broadband ketika upload-nya 10 Mbps, maka by default download-nya habis. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan memasang sebuah website menggunakan network-nya dari ISP menggunakan broadband dan dia cuma pakai misalnya broadband-nya 100 Mbps, ya 100 Mbps, kemudian ada karyawannya, ini biasa uploadnya berarti 20 Mbps, saya anggap gitu ya maksimalnya ya. Terus ada karyawan yang mengupload sebuah file gitu ya, keluar dari kantornya, ya, makan sebesar 20 Mbps ini, ya. By default ya, si 100 Mbps ini drop ya, jatuh, kemakan si 20 Mbps ini. Nah, jadi sangat-sangat mudah gitu ketika ternyata uploadnya kita bikin aja malware kecil yang bisa masuk ke dalam komputer si kliennya di perusahaan itu, terus dia melakukan upload file besar gitu ya. By default networknya langsung down ya. Ini 100 Mbps-nya jatuh kemakan si 20 Mbps. Berbeda kalau dedicated. Kalau dedicated 100 Mbps upload dan 100 Mbps download tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi seakan-akan dia mempunyai upstream dan downstream yang berbeda ya teman-teman. Jadi jalurnya berbeda. Makanya kalau enterprise biasanya kita menggunakan dedicated, tidak menggunakan broadband ya. Nah, tapi ketika kita beli dedicated, ini cost-nya nggak murah ya, dedicated-nya mahal ya. Kalau kita beli 100 Mbps aja udah lumayan ya, cost bulanannya ya, nggak sama kayak broadband ya. Nah, 100 Mbps, terus kita bikin sebuah web ya. Kita bikin deh misalnya nih saya hitamkan dulu. Misalnya saya punya sebuah web ya. Ini web lah, ini web page ya. Ini web page. Web page-nya ada di depannya saya taruh image ya. Image-nya besarnya misalnya 1 MB, 1 mega file image-nya ya. Di dalam si web page ini ada image nih. Ya, image ini besarnya 1 MB nih ya gitu ya. Ini saya kasih warna lain. Oke, image ini besarnya 1 MB ya. Si image ini ya ketika kita menganalisa sebuah web gitu, oh ternyata dia punya ada image nih besarnya 1 MB. Nah, gimana cara kita ngehit supaya supaya si server atau si web page-nya down ya kita lihat aja nih, ini kan traffic gede nih 1 MB gitu ya. 1 MB ini kita hit aja 1000 kali pakai bot gitu ya. Hit 1000, ngambil tuh image ini yang 1 MB ini ya. 1000 dikali 1 MB sama dengan ya bisa 1 Gbps, 1 GB kan. Dalam 1 detik ada request 1000 ke arah image ini mengakibatkan
1 giga pipa kita penuh ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya cuma pakai 100 Mbps dedicated ya, udah pasti dia dengan request ini per detiknya ada 1 giga permintaan, ini pasti down ya. Ketika ada yang mau request lagi ke dia ya, karena ini mati nggak cukup ya, ini klien yang di sini yang mau coba akses ya, orang di sini mau coba akses, by default nggak bisa akses ya. Nggak bisa akses. Kenapa? Karena pipanya habis. Ini salah satu cara kita ngetek ya. Nah, tapi dengan ini juga jarang gak menutup kemungkinan kita sebagai nanti siapa tahu di kalian ada programmer, makanya penting gitu ya. Image ataupun yang sifatnya statis, CSS ya, JavaScript ya, image ya, apalagi itu yang statik ya. Ini harus bisa sekecil mungkin dikompres. Kenapa? Karena kalau tidak ya, ini dapat membahayakan dan akan lebih mudah di DOS dibandingkan kalau kita mengkompres semua dengan rapi ya. Jadi kalau codingan kita juga nggak rapi, tidak mengkompres dengan baik ya, itu juga akan sangat mudah untuk kita di DOS ya. Terus sistem resource lebih kepada CPU dan application resource ini biasanya dibanding kayak tadi, misalnya si storage-nya gitu atau database-nya, kita cari sebuah page yang kalau masuk respon time-nya lama karena ada query-nya yang mungkin menarik ke sebuah report tertentu gitu ya, sehingga dia lama. Nah, terus kita attack itu aja dari application resource-nya sehingga langsung database-nya down misalnya ya. Ini sample of DOS ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada teman-teman pertanyaan? Nggak ada? Calvin nih kayaknya belum ke mute. Oke. Nggak ada pertanyaan teman-teman? So far so good kah? Atau... Nggak ada ya, bentar. Kayaknya saya harus setting audio. Oke. Oke, ini gambarannya ilustrasi DOS attack ya. Asumsinya kita ada medium company, ada large company ya. Masing-masing kan kita punya service provider ya. Nah ini yang saya bilang biasanya kalau user-user di rumah menggunakan broadband ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan company ini biasanya ke sini ini udah menggunakan dedicated. Nah biasanya kalau dedicated si ISP-nya naruh router di kita biasanya. Ya. Biasanya tergantung. Biasanya large company sih ISP-nya naruh router di kita untuk connect ke jaringannya kita. Nah di sini jaringan komputernya kita ya. Nah ini serangan bisa jadi dari mana saja asumsinya ya. Nah seringkali itu yang diserang itu kita di sini nih. Ya, atau di sini yang diserang itu kita dulu. Ya, kita diserang pertama untuk apa? Buat menutupi jejak ya. Misalnya komputer Windows kita masih XP, yang di sini tuh di ISPA ini banyak yang menggunakan XP, ya udah Windows klien-klien menggunakan XP ini keserang dulu nih. Dari sini dia udah nempelin malware, botting ya. Dari sini baru dia menyerangkan attack ke dia gitu ya. Jadi resource-nya bukan lagi menggunakan resource-nya komputernya si hacker, tapi dia menggunakan resource eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sampai nanti di perusahaan ini, misalnya banking kan biasanya backtracking ya. Ketika ada attack pasti dia cari tahu siapa, why, kenapa gitu ya. Dia waktu backtracking mau nyari ini ke ISPA cari lagi belakang kok kliennya yang semua banyak yang kena dan kliennya ternyata kena malware. Nah kalau itu udah mulai sulit di trace siapa si hacker sebenarnya yang menyebabkan dia down ya. Itu sampel ya, tapi rata-rata sekarang bahkan bukan begitu, bahkan rata-rata sekarang mainnya adalah yang medium size company ini biasanya security-nya nggak se-strong yang large ya. Ini security-nya lebih rentang lah, apa ya, lebih mudah diretas ya, sehingga yang diserang adalah sebuah server yang ada di sini kadang-kadang ya, server yang di sini diretas masuk, dia dari sini baru dia melakukan serangan ke ini ya. Kenapa? Karena biasanya large company biasanya di sini security-nya udah lebih secure, ya lebih sulit. Nah, biasanya dia ngakses yang lebih gampang diserang buat nyerang ke sana biasanya ya. Nah, itu juga sekarang modelnya seperti itu DOS ya. Jadi ada banyak cara lah yang dicara untuk spoofing ya, untuk menutup identitasnya si attacker ya. Nah, yang paling klasik dulu memang ada namanya floating ping command. Memang dulu ini klasik dan sesuatu kita ngomong, kalau kita ngomong ping, kalau kita buka komen gitu ya, terus kita ping ke misalnya google.com, ya ini ping gitu ya.
Kita di dalam ping ini kan by default dia ada paket ya, ada paket dari si klien. Ini ada paket ping, mungkin ini kecil, mungkin cuma berapa kilo, cuman byte mungkin ya hitungannya, paketnya mungkin cuma berapa byte atau berapa kilobyte, di send ke si server tujuan. Server tujuan nanti dari sini dia akan return balik si resultnya. Resultnya adalah menyatakan, oke, ini kamu saya terima pingnya ya dengan kecepatan 16 milisecond ya. Gitu kan, ini pingnya. Nah, kalau ping secara kliennya ini kita bikin bot 1000 dan melakukan ping bersama-sama ke arah si server, nah itu servernya down atau enggak kayak gitu ya. Nah, dulu ping ini bisa menyebabkan down dulu karena si servernya akhirnya sibuk ngapain? Sibuk ngurusin si ping, ngeresponin si pingnya ini ya. Koneksinya banyak tapi ngeresponin si pingnya. Nah, ini salah satu dulu klasik tapi sekarang cenderung udah nggak terlalu berdampak karena resource udah berbeda sama dulu ya. M to disattack is overwhelm capacity, ya udah sama, traffic can be handle higher capacity link path ya, but packets are discharged as capacity decrease ya. Nah, source of the attack is clearly identified unless a proof address is used. Nah, ini yang saya bilang rata-rata sih udah di proof address, dia menggunakan resource lain untuk meng-attack, dia nggak menggunakan resource sendiri, karena kalau udah menggunakan resource sendiri, gampang ketahuan ya, mudah di trace ya. Nah, biasanya paling mudah dimonitor melalui apa? Network performance ya. Biasanya sini lihat kok ada session yang tiba-tiba high, ada session yang ke arah server ini kok tinggi banget, ada apa ya? Aktivitasnya ngapain? Nah, itu ya. Itu nanti kita bisa dari orang network atau kalau siapa tahu kalian nanti ada yang bekerja sebagai network admin ngelihat ada session ke arah si server web server tadi tinggi gitu ya. Ini kita blok dulu aja atau gimana? Kalau memang mengganggu, kita blok IP-nya supaya dari level network ke arah servernya udah nggak bisa akses. Dia akan paketnya langsung di drop ya. Itu akan membantu performance aplikasinya juga untuk dari downtime atau dari DOS attack ya. Oke. Source address proofing-nya ya. Use for source address. Biasanya dia ngomongnya raw socket. Raw socket nih kita bisa apa? Biasanya software ya. Nah, di mana di software itu atau ya kita cari router yang kita bisa bikin virtual MAC ya. Jadi MAC address-nya ini biasanya dibuat sendiri ya. Kenapa? Karena kalau kita trace di network biasanya berdasarkan MAC ya. MAC-nya ini kita dibuat sendiri. Kan setiap komputer itu punya MAC ya. Contoh di sini config/all. Bukan apa IP config/all. Nah, di setiap komputer itu biasanya dia punya MAC, ada physical address-nya ya. Physical address ini ya. Nah, biasanya punya physical address. Nah, physical address ini kalau dia pakai raw material atau software, kita bisa rubah ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita semakin solid di trace dari mana komputernya yang mana, hardware mana gitu ya. Nah, karena dari physical address ini basically kita bisa trace host name-nya siapa, ada di mana lokasinya, connect gitu ya, bisa ke trace. Tapi kalau misalnya kita menduplikasi ini, itu akan semakin membuat si perusahaannya bingung atau yang traceback bingung. Jadi kalau kalian bisa dapat punya teman kalian terus kalian iseng, bisa aja sih physical address-nya diambil, kayak yang punya saya ini diambil terus pakai buat attack, bisa aja. Akan tetapi itu saja nanti traceback balik gitu ya, kalian harus connect di tempat yang sama, karena kalau enggak pasti kan jadi ada dua ketahuan, oh ini spoofing untuk menghidden dia punya apa address atau hidden untuk sulit diketahui siapa dia kayak gitu ya. Attacker generate large volume packet that have target system, ini sama udah dijelasin, require network engineer to specify query flow information from the router ya. Nah ini apa ya, kayak apa yang dilakukan sih gitu ya. Karena setiap kali nge-attack ini terjadi, kalau kita ngomong DOS itu pasti tujuannya adalah membuat down mau traffic-nya, pipa internetnya, mau CPU-nya, mau resource-nya. Nah, tujuannya tinggal salah satu dari situ aja, salah satu kena aja udah ya. Kita dengan menganalisa si website-nya itu ada di mana gitu ya. Backscatter traffic, advice router is use IP address to monitor attack traffic. Nah ya, jadi kalau kita menggunakan tadi raw socket kita pakai buat ngetek, biasanya trafficnya ini ke trace, bisa ke trace tadi dari MAC kan. Kalau kalian connect dari network ke router biasanya bacanya MAC ya, bukan IP address-nya kalian, tapi MAC-nya kalian ada di mana. Kayak gitu ya. MAC-nya ada siapa? Karena MAC address itu unik ya. Tiap negara bahkan udah ada sebutnya, udah ada codingan tanda kutip gitu ya. Biasanya ketahuan ini dijual router analisis ini dijualnya tadinya sebelumnya kemana, dijualnya oleh siapa, perusahaannya siapa, itu biasanya udah ada patternnya. Jadi dari situ dia bisa backtracking gitu lah. Ini dijualnya ke negara mana gitu ya sebelah. Terus jadi itu udah mulai bisa backtracking seharusnya kayak gitu ya.
Nah, yang berikutnya itu tadi DOS. Terus ada lagi SYN spoofing. SYN sama DOS mirip nggak? Mirip ya. Kalau SYN itu singkatan dari synchronizer, synchronize ya. Masih ingat sama ini nggak? Kalian ada ngambil mata kuliah network programming nggak ya? Ada nggak ya? Network programming. Halo, halo. PTI ini nggak ada kok. Yang ini nggak ada ya. Tahu cara kerjanya sebuah network nggak? Tahu nggak? Network ada three handshake misalnya, itu tuh nggak tahu ya? Itu belajar sendiri sih. Belajar sendiri, oke. Harusnya ilustrasi ini cukup lah ya. Ini normalnya. Nah, ini kebetulan pasnya three way connection handshake ya. Jadi kalau ini kita kliennya kita, ya ini si server yang kita mau ajak bicara, itu biasanya dari klien ada send request dulu. Ini send paket nih, send paket ke si server gitu ya, ya ke arah sana lah sepertinya. Nah, disebutnya dengan SYN ini atau synchronizing. Ya. Dia synchronizing tujuannya apa sih? Synchronizing ini kalau misalnya si servernya memang, oh benar kok saya ada dan saya ini memang dibuka buat port 80 atau saya biasanya, oh saya ini memang si Binus Maya atau saya ini memang google.com gitu ya. Server ini akan merespon dengan namanya acknowledge. Acknowledge ini dikirim balik ke si klien, ya. Ke klien dikirim balik si acknowledge ini. Ya. Dia menyatakan oke, koneksinya kamu saya terima gitu ya. Kamu bisa langsung request mau apa yang kamu request sekarang kayak gitu ya. Baru setelah acknowledge dikirim, dia si klien ngirim transaksinya mau ngapain ya. Jadi pertama kali dia membentuk three handshake dulu ini. Setelah koneksinya terbentuk, baru prosesnya jalan gitu ya. Nah, di SYN attack atau synchronizing attack atau SYN attack itu proses ini sama dia yang ininya nggak terjadi 2 sama 3-nya. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya ketika setiap klien ketika mau bicara sama si server itu kan synchronizing kan. Terus setelah itu server bikin acknowledge dan siap mau dikirim dong ke si klien. Ketika di klien ini adalah attacker, dia cuma ngirim-ngirim doang, ya. Yang dikirim cuma synchronizing-nya doang, tapi dia tidak mau menerima acknowledge-nya. Tujuannya kenapa? Supaya tidak memberatkan servernya ya. Jadi acknowledge-nya sama dia di drop yang ini di drop sama dia acknowledge ini. Supaya si server yang dia pakai buat nyerang itu ringan karena saya cuma kirim. Saya nggak peduli dia di-send balik atau enggak gitu ya. Karena di drop paketnya. Dampaknya ketika banyak permintaan, basically si server di sini juga sibuk untuk menyiapkan acknowledge, tapi ketika di send back nggak bisa, ya kan? Jadi dia memenuhi connection. Kalau misalnya si server ini memiliki max connection-nya misalnya 1000, ya, dengan SYN attack, gara-gara dia session baliknya ini si acknowledge ini nggak pernah terjadi, gantung di servernya, akhirnya servernya habis, ya. Dan dampaknya yaitu, ya. Dampaknya ya balik lagi akhirnya nggak bisa diakses aplikasinya apapun program yang ada di dalam servernya nggak bisa diakses karena si attacker cuma kirim aja di loading bahasanya ya. Dikirim aja terus ke server tapi si attacker tidak mau terima inputan baliknya di drop sama dia paketnya ya. Supaya dia tidak memberatkan si attacker tapi dia memberatkan si servernya karena servernya kayak seakan-akan kan misalnya kalian mau buka sebuah browsernya lagi lemot nih ya kan, setelah sekian detik pasti ada timeout dong, timeout drop. Nah, waktu mengirim acknowledge bisa jadi servernya nungguin sessionnya ngantri terus, ya. Akhirnya nggak pernah dikirim, di drop pun pakai berdasarkan timeout gitu ya. Nah itu yang biasanya juga suka di cara menggunakan si SYN flooding tadi ya. Nah, flooding attack classify based on network protocol use. Biasanya dia dari network. Kenapa? Karena dia waktu ngetek memastikan dia juga tidak ada return balik supaya server atau komputer yang dipakai buat ngetek tidak berat ya. Intent is to overload the network capacity. Ini ada beberapa contohnya ICMP float ya, ini yang awal-awal menggunakan ping float ya, which is ini yang tadi sudah dijelaskan. Ada UDP float ya. Dia menggunakan UDP packet direct to some port ya dengan broadcasting biasanya kalau UDP ya. Dan ada TCP/SCN yang tadi ya dia cuma kirim sync paketnya tapi dia acknowledge-nya tidak pernah mau diterima sama dia gitu ya. Dia drop sama dia. Oke. Nah, bagaimana dengan DDoS ya kan tadi DOS, SYN flooding dan ada juga namanya DDoS ya, Distributed Denial of Service DDoS ya. Kalau ini dia
dia use of multiple system to generate attack. Jadi dia bisa jadi kayak saya bilang, dia bukan hanya ngeretas ke satu sistem, dia ngeretas ke banyak sistem, ke banyak server, tapi nanti dia menunggu komen dari si attackernya, nanti dari server-server yang udah dia retas, dia akan menyerang ke sebuah perusahaan itu, gitu ya. Nah, dia akan mencari sebuah flow ya, ini masalah di operating system, makanya sekarang banyak sekali Windows maupun Android maupun iOS gitu, banyak sekali sering produk update atau OS update. Kenapa? Karena dia menutupi flow-flow ini gitu ya. Untuk bisa jadi ada malware, bisa jadi ada hal lain menjadi hole sehingga bisa dicuri datanya, bisa masuklah untuk di sistem, di down sistemnya gitu. Makanya itu banyak sekali. Dan program yang mereka install ya biasanya itu dia diem. Zombie ini dia waiting ya. Jadi ataupun yang bahasanya kita kemarin mungkin logic bomb, tunggu instruksi dari si hackernya. Anytime dia ready, dia akan lakukan serangan ya. Large connection of system such as under the control one attacker ya, cuma sama-sama dikontrol sama satu attacker ya. Dan can be created forming of botnet. Biasanya dia berupa sebutannya adalah botnet karena dia anytime si attackernya attack dia akan serang ya. Jadi dia lebih sulit di trace kalau udah di DOS karena dia mendistribusi serangannya, botnya dia taruh di banyak server waktu dia nyerang. Waktu kita trace back terlalu banyak sumber IP, terlalu banyak ISP, sumber IP-nya itu akan lebih sulit di trace. Itu pertama. Atau dia bisa aja bikin serangan ini di multiple-nya ini adalah dia ngambil 1000 komputer berbeda misalnya, terus nyerangnya kecil cuma 100 gitu ya. Tapi kalau 100 kali 1000 kan lumayan ya, 100.000. Ya, 100.000 connection down juga. Nah, itu kita bahkan lebih sulit ngetrace-nya. Kenapa? Karena masing-masing ISP kayaknya normal, cuma 100 gitu ya. Karena dari kita kalau ini adalah kita, ini klien. Klien itu kan ada ISP. ISP baru misalnya ke servernya kita. Nah, dari kita pemilik server mau trace ke belakang itu pasti dapatnya IP-nya IP ISP. Dari ISP itu kita udah nggak tahu klien di belakangnya siapa. Kita harus koordinasi lagi sama si ISP, which is itu akan sangat sulit ya kalau misalnya ada multiple ISP gitu ya, atau terus nyerangnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Itu akan sulit buat kita nge-trace back ya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman di sampai sini? Kok biasanya itu dia dapat Pak itu biasanya dapat lapisan itu dari mana ya Pak? Dia dapat jaringan itu? Ya, Untuk DDoS. dia akan nyari, biasanya dia crawling IP ke web gitu ya, web terutama dia carinya. Kenapa waktu itu kemarin saya udah sempat bilang targetnya bahkan sekarang education, medical yang tadinya jarang ngomongin security ya, atau perusahaan-perusahaan kecil, karena basically perusahaan kecil ataupun yang startup biasanya jarang memiliki security yang baik ya. Nah di situ dia akan cari, balik lagi biasanya dia akan menyumbangkan flow, atau di sini kan dia ngomongnya flow dari operating system ya. Ada lubang nggak dari si operating systemnya? Operating systemnya, oh ternyata masih di perusahaan ini menggunakan Windows 7 misalnya ya. Windows 7 udah support, hole-nya masih pasti lebih banyak daripada Windows 10 ya. Terus masih dipakai, ya udah dia akan crawling, ternyata ketahuan nih OS-nya, ya itu dia akan attack, dia akan taruh dulu aplikasinya di sana, biarin dulu. Dia pasti nyari sih, nggak yang itu dah. Tapi sebagai besar ada hacker yang sifatnya organized, dia biasanya sharing resource sih. Ada grupnya yang udah berhasil naruh bot di sana, nanti anytime ada grup lagi yang butuh, dia akan sharing resource itu, hasil hacker juga, hasil crawling cari hosting yang mudah diretas, dan dia akan taruh dulu zombie-nya di situ. Itu banyak kok. Saya di Binus aja sering ya, pasti setahun tuh pasti ada host kita yang tiba-tiba CPU-nya high ya. Kita lihat sana, oh ini dipakai buat ada miner lah, ada dipakai memang buat ngetek lah. Nah itu kalau udah ketemu itu kita block, kita kill, kita cari hole-nya di mana, kita improve. Ya. Tapi biasanya pasti ada ya di Windows, di server-server yang Windows maintain pasti ada aja tuh attack-attack kayak gitu. Memang semakin kesini karena kita improve teknologi semakin berkurang ya teman-teman ya. Tapi dulu sering dan kita harus monitoring sebagai sistem admin. Kita harus bayangin di Windows itu ada ribuan virtual mesin ya, ribuan VM. Nah itu kita nggak mungkin kan sistem orang-orang yang jaganya itu nggak ratusan, cuman 10 orang ya yang jaga ribuan server itu. Nah itu kita harus pakai sistem monitoring yang kuat supaya ketika ada spike di sebuah server kita tahu oh ini ada sesuatu, tapi kita harus cari tahu hole-nya dari mana. Tapi kita nggak trace back sampai yang ngetek ya.
Karena kita nggak sampai kayak banking. Kalau banking biasanya traced-back siapa yang ngetek. Ini sampel ya. Nanti kita di belakang akan banyak lagi diskusi nih. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut dulu mungkin. Anytime kalau ada pertanyaan mau by chat juga boleh ya. Di chat aja. Oke, HTTP flooding atau ya ada ini HTTP flooding sama slow loris ini mirip ya, nggak beda jauh. Oh, bentar. Oke. HTTP flooding bedanya ini menggunakan si HTTPS sendiri, request kayak tadi ya, spidering, bot starting from given HTTP link following a link to the provide web. Dia jadi once sudah masuk dia akan recursive crawling semua link yang ada di si HTTP-nya, which is sebenarnya dulu ini amat sangat mengganggu ya teman-teman. Salah satunya sering ganggu itu apa? Crawling dari si Google ya atau search engine lainnya ya. Nah, waktu kalau servernya kita speknya kecil dan dia crawling search engine ini kadang-kadang ya dari Korea ada, dari China juga punya search engine sendiri gitu dan dia semua crawling ya untuk mencari sebuah konten ketika di search engine dia bisa kecari gitu ya kata-katanya. Nah, ini memberatkan server juga dulu ya. Nah, sejalan dengan waktu tentu saja bukan hanya ini yang HTTP atau aplikasi yang improve ataupun search engine yang improve, tapi algoritma cara meng-crawlingnya Google pun meningkat drastis jauh ya sehingga dia tidak membebankan si server yang dia crawling gitu ya. Nah, begitu juga dengan tapi search engine lain belum tentu nih ya masih ada beberapa search engine kayak kemarin sekitar 5 tahun lalu ya 5 atau 6 tahun lalu saya rada sedikit lupa dia ada meng-crawling ke Binus ACID itu kan banyak gitu ya ada artikel dari computer science ada artikel dari jurusan lain gitu itu kan kalau di crawling lumayan ya nggak berhenti itu botnya dia ada 10 sampai 100 bot tiba-tiba dari IP yang sama meng-crawling nah itu akhirnya down ya dulu. Nah, akhirnya kita harus improve juga nih, apa yang harus kita improve supaya dia tidak di-crawling sama dia, supaya waktu di-crawling dia nggak down gitu ya. Nah, itu ini kita nggak bisa jaga. Makanya sekarang ada banyak di aplikasi-aplikasi suruh ditambahkan apa bahasanya disuruh ditambahkan ini ya. Robotext ya, robotext kalau nggak salah, .text kalau nggak salah. Nah, ini nanti dari sini bisa ditambahin parameter sehingga kalau search engine ini meng-crawling dan dia ada file ini dan kita bilang oh folder ini tidak boleh di-search, dia akan drop paketnya dia tidak akan melakukan crawling ya. Nah, itu bisa disetting sekarang dulu rule itu belum ada ya. Tapi cuma berjalan dengan waktu ternyata itu membebankan si aplikasi dan servernya maka kita bisa setting itu. Oke. Dan juga termasuk kalau kita tidak mau konten kita terindeks sama search engine itu bisa dilakukan dengan robotext tadi ya. Nah, terus ada yang slow loris, attempt to monopolize by sending HTTP request that never complete. Nah, ini kalau slow loris sifatnya udah benar-benar dia ngetek beneran ya. Yang kalau ini kan ada yang beberapa nggak sengaja, ada yang memang disengaja. Kalau slow loris by default dia udah ngetek langsung. Kalau dia mirip-mirip kayak SYN ya. Kalau SYN itu kan yang dikirim adalah melalui network. Kalau slow loris dia melalui HTTP, tapi dia cuma request tapi nggak pernah kalau ada return balik dia drop. Sehingga komputer yang dipakai buat ngetek itu tidak heavy. Dia cuma kirim paket, habis itu kan selesai kan, rilis kan. Dia nggak mau terima hasil inputannya kan. Tapi sebagai servernya, waktu terima sama kan, HTTP itu kan klien ya melakukan HTTP ya akan membuka sebuah misalnya ini.com gitu ya. Dari si servernya ini kan akan dibuang ke server ini.com ya kan. Dari server ini akan return balik ke si klien gitu kan. Oh, ini website-nya kebuka nih. Ya habis yang tadi sama send synchronization, acknowledge, send back ke klien ya. Kalau ini yang terjadi kalau menggunakan slow rois, dia kliennya request tapi dia nggak mau terima ininya gitu ya. Jadi ketika dia request ke sana, request udah di drop sama dia. Jadi si server waktu return balik nggak ada ya kan, time out. Mau return balik nggak ada time out. Nah kalau 1, 2, 3 oke. Kalau ribuan kayak gini pasti ini servernya juga pasti akan down biasanya. Ya itu namanya slow roris. Ya ini contohnya, which is slow roris itu part dari DDoS juga sama ya, part dari DDoS. Jadi kalau normal HTTP request dia send paket ke sana, servernya respon, dia di send balik sama si server ini servernya ya. Nah kalau dia slow roris
Dia pokoknya request terus, buangin terus tuh permintaan-permintaan ke sana gitu ya. Tapi setiap si servernya mau return balik ke sana, dia nggak mau, di drop sama dia nggak mau terima. Ya, jadi si sisi klien yang attack-nya ringan. Kenapa? Karena dia tidak ada proses return balik ke sana gitu ya, nggak ada. Dia cuma nge-attack aja terus gitu, tapi nggak mau ada proses di sisi dia, nggak mau ada proses, dia cuma attack aja terus. Request, tapi nggak pernah diambil hasil requestnya. Itu juga memperberat si server ya. Oke. Reflection attack. Nah, attack send packet to no service on the intermediate which proof source address of the actual target system ya. Jadi kalau ini reflect the attack of intermediate, goal is to generate enough volume of packet to float the link of the target system without alerting the intermediate. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dia mencari tahu proses aplikasinya itu ada apa sih gitu ya. Misalnya di sini kita ada web gitu. Web ini ya kalau dibuka ya dia membuka ada profil perusahaannya dan segala macam gitu ya. Nah, kalau dibuka sama klien sama user biasa kan dia menganalisa gitu ya, paketnya kayak gimana sih gitu ya, respon paketnya dari si web ini seperti apa sih. Nah, kira-kira ada yang bisa direflect nggak direflect tapi dengan tujuan merubah sedikit kontennya gitu ya, atau misalnya image-nya tadinya berapa, dia inject image supaya pada waktu diminta ke sana seakan-akan nggak ada masalah, tapi ternyata beberapa filenya sudah diperbesar, kan image-nya sama gitu ya, tapi dia bikin gede sama dia, sehingga ketika ada user yang biasa yang membuka gitu ya, itu ya down juga, keberatan gitu ya, karena image-nya kok yang tadinya kilobyte menjadi puluhan megabyte misalnya ya. Nah, tapi secara kitanya nggak sadar ternyata kita tuh sudah di-attack gitu ya. Itu bisa dari network paketnya, bisa dari profile webnya gitu ya. Bisa jadi dia ada pembelokan network, bisa juga ya reflection attack ini yang nggak harus dia ini tadi web cuma sampel ya, bisa anytime any kind of type of infrastruktur juga yang diserang. Nah, itu kalau ketahuan ya kita harus cari lebih lagi ya. Memang di sini selalu solusinya blocking the spoof source of target ya. Biasanya kita harus cari tahu dari mana hole-nya itu yang pasti kita blocking ya, terlepas dari mau tadi DDoS, mau tadi reflection, mau tadi SCN flooding, pasti goalnya pasti blocking. Cuman mungkin nanti susahnya how gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya si reflection. Ya di sini bahkan misalnya kita lagi ada promo deh ya. Ada promo nih, misalnya kita lagi promo mau menjual sebuah produk gitu ya. Kita mau menjual sebuah produk yang kita launching tanggal segini gitu ya. Kita launching tanggal 23 Maret nih gitu ya. Jam 13.00 gitu ya. Nah, si hacker ini udah nyiapin nih. Dia bikin kecil-kecil gitu ya. Si klien-kliennya tadi seakan-akan jadi pada waktu pas promo ini dia banyakin klien-kliennya kecil-kecil ini ya di multiple source tadi, sama kan, yang ngetek ke si yang tadi saya bilang ya, instead of saya pakai satu server buat ngetek ke satu server gitu ya, saya bikin multiple klien kecil ya, ribuan klien kecil, tapi saya seakan-akan berinteraksi seperti user tanda kutip. Sehingga pada waktu kita di sini lihat promo ini, kita lihat ya, oh emang usernya banyak karena sumber IP-nya banyak gitu ya. Dan transaksinya kecil, nggak kelihatan seperti sedang di-attack, karena kita bilangnya, oh ini kita lagi website kita down karena lagi dipakai banyak orang, bilangnya gitu, padahal kita lagi diserang. Ya, gitu ya. Jadi behaviornya yang kita lihat, terus kita bikin reflectionnya mirip-mirip kayak behavior si aplikasinya, habis itu kita pakai di reflect gitu ke ribuan klien untuk kita nyerang ke kita. Nah itu juga salah satu yang mirip-mirip ya, part dari flooding, part dari DOS juga sama ya. Nah, defense-nya by apa? Defense-nya dia biasanya kita cari kita melakukan prevention ya. Prevention and preemption. Prevention-nya apa? Prevention-nya kita tidak, misalnya server itu hanya dibuka port 80 dan 443 cuma buat HTTP dan HTTPS. Di luar ini kita blocking misalnya ya, supaya tidak ada attack melalui port 445, melalui file transfer, melalui FTP, melalui HAS, dan ini misalnya gitu. Terus kita ngapain? Kita ngaktifin firewall software dulu deh. Karena kalau firewall appliance terlalu mahal, ini part dari prevention ya.
minimal dari firewall ini kita udah tak bisa ada disebut dengan lognya. Mungkin nggak semua paket di drop, tapi ada lognya loh. Ada log ini yang buat kita analisa. Ada paket dari mana saja, IP-nya berapa aja, ya sama yang kemarin saya liatin ya. Coba masih ada nggak itu ya? Coba yang kemarin firewall. Harusnya saya masih ada sih, kan saya mengaktifkan lognya ya. Di mana kemarin tuh firewall? Di firewall. Advanced setting. Loggingnya ada di sistem 32 log file firewall. Oke. Sistem 32. Log file firewall. Nah, biasanya yang public, harusnya public lebih rame lah. Yang paling gede. Oh ya, domain apa public ya. Ini saya harus buka Notepad. Notepad sebagai administrator. Terus kita buka. All files public log. Nah ya. Nah di sini kan kelihatan ya, ada IP-IP-nya nih gitu ya. Kalau IP ini mulai repetitif dan ada terus, kita mulai harus tahu ini IP apaan sih? IP dari mana? Ini biasanya source, ini biasanya target ya. Ini biasanya target. Ini udah pasti IP lokalnya saya ya. 208. Makanya dia banyak nih, ya kan? Nah, ini target. Nah, kalau dari misalnya IP lokal saya banyak lari ke target di sini dan targetnya kok itu terus gitu, itu saya udah mulai harus suspek gitu. Ada apa ya? Kok saya nggak pakai apa-apa pun dia send paket terus gitu. Jangan-jangan di komputer saya ada something kayak gitu ya. Nah, firewall software yang free biasanya dia udah memblok secara port, memblok secara source-nya siapa saja, memblok secara targetnya siapa saja kayak gitu ya. Minimal itu sudah membantu. Mungkin nggak advance seperti firewall lain, tapi itu sudah membantu untuk menjadi preventif. Ya. Terus attack detection-nya filtering dari during attack-nya itu dari log-nya biasanya bisa kelihatan, attack source traceback and identification ya, mencari tahu kenapa, kemudian reaction after attack mengapa nih kita blok lah sumbernya. Dari mana? Dari hasil log-nya sih firewall-nya ya. Dari lihat session proses yang ada lagi running apa saja gitu ya. Nah, itu salah satu prevention-nya ya. Dan biasanya makanya kenapa hacker sekarang itu cenderung pintar dan semakin sulit di trace karena dia udah nggak main lagi di high traffic volume ya. Dia biasanya mainnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Nah, itu yang makin sulit kita mencari tahu how to block ya. Mana yang valid, mana yang tidak valid. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencek paket apa ketika running, nggak bisa kan karena dia terenkripsi ya di networknya kita. Nggak kelihatan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman sebelum kita masuk ke next slide? Ini masih sama ngomonginnya, ya. DDoS attack prevention, ya. Which is nggak ada bedanya. Nah, yang paling susah biasanya kita kalau kita bikin perusahaan nih ya, filter must be applied traffic before it leave the ESP, ya, network or the point of entry of their network. Nah, biasanya awal-awal tuh waktu saya masih bikin network ya, saya mau blocking, saya belum punya firewall nih, terus saya mau ngapain? Biasanya saya koordinasi sama ISP. Nah, kalau ISP-nya kita bukan ISP yang besar, dia biasanya juga nggak punya firewall di tengah-tengahnya, makanya dia nggak bisa blocking, atau dia nggak bisa bantu menganalisa. Tapi kalau kita bekerja sama ISP yang besar, biasanya dia bisa menganalisa, oh traffic kita itu besar, dari yang paling besar dari sini, mau di blok nggak IP sumbernya nih, sementara ya udah deh blok dulu misalnya. Itu pasti kita kerja sama ISP ya, cuman ketika kita kerja sama ISP, tentu saja responnya nggak secepat kalau kita punya firewall sendiri ya. Kalau kita punya firewall sendiri, kita blok langsung blok. Kalau ISP kan mungkin take another 2 to 4 hours untuk koordinasi doang sama mereka ya, gitu ya.
Oke. Terus cara lainnya bisa juga dengan TCP connection handling code-nya ya kita modify untuk supaya cara koneksi kalau misalnya kita ada aplikasi khusus untuk koneksi ke sininya kita modify sehingga dia tidak bisa dengan TCP biasa. Kita tahu TCP biasa ini bukan paket dari servernya kita gitu ya. Paket dari orang lain. Ini biasanya dilakukan kalau server ke server. Server web komunikasi ke server DB. Baru dari server web ini kan baru dari sini ke klien ya. Tapi kalau dari klien dia nggak bisa langsung ke server DB, dia nggak boleh ya, harus dari web gitu ya. Nah itu kita modify. Antara misalnya kita mau main routing juga bisa ya, hanya main routing hanya dari kita atau kita di sini udah main firewall tadi juga bisa kita blocking misalnya di luar dari server web kita block trafficnya. Nah itu biasanya kita pisahin ya. Oke. Oke. Good incident response plan dalam DDoS, detailing how to contact technical person of ISP. Jadi ketika ada problem kita tahu siapa PIC yang kita kontak. Kalau sekarang cenderung gampang, kalau kayak saya biasanya saya bikin grup WhatsApp sama ISP-nya. Once kita udah di link sama ISP, saya bikin grup WhatsApp. Kalau ada trouble, saya langsung di grup WhatsApp itu bersama technicalnya langsung raise issue dan bikin tiket. Need to impose training filtering upstream ya. Nah ini upstreamnya kemana saja, melakukan apa, itu kadang-kadang kita harus cek gitu. Kalau ada yang anomali yang bukan sebuah kebiasaan, kita harus biasanya mempertanyakan kok server ini kenapa ada traffic besar ke sana, ya kenapa gitu, ngapain gitu ya. Detailing on how to respond the attack. Nah, kalau detailing ya ketika ada respon apa, biasanya paling gampang adalah shutdown ya, putusin networknya itu paling gampang. Tapi bukan berarti di shutdown itu buruk, enggak ya, tergantung ya teman. Kalau memang itu sudah berdampak yang cukup besar dan akan potensial risknya adalah high, maka paling gampang shutdown networknya. Putusin, matiin dulu, kita hardening, baru kita up lagi ya. Kurang lebih itu ya. Oke. Respondingnya, identify of attack-nya ya. Tadi bisnis sama lah. Have ISP track packet flow back to resource. Sudah coba dibahas, implement contingency plan-nya. Nah, yang mau ngapain nih? Contingency plan-nya. Contingency plan ketika ada di attack, kita mau ngapain? Kita mau switch to alternate backup server biar dia berbeda misalnya. Kan kalau biasanya kenapa sih kok switch alternate backup itu membantu? Karena biasanya yang diserang itu IP address, bukan domain ya biasanya. Ketika yang diserang IP address, kita ganti IP, bisa jadi serangannya berhenti. Ya. Nah itu sesuatu plan yang kita preparing ya. Commission new server at the new site with the new address. Nah ini ya. Biasanya diserang itu adalah IP address, bukan domain biasanya. Lebih sering si hacker itu menyerang pasti IP address, bukan domain. Ya. Update incident response plan, analyze the attack and respond to feature handling. Nah, kalau banking biasanya ada tim cyber security-nya, mencek dari mana, segala macam, men-trace back, kalau bisa ketangkep di orang ya, deh, tergantung ya. Kalau misalnya transaksinya mungkin besar atau menyebabkan ada kehilangan uang seseorang, pasti biasanya di-trace back sampai ketangkep ya, biasanya di banking ya, biasanya. Oke, kurang lebih itu. Ada pertanyaan teman-teman dari DOS attack sebelum kita masuk ke intruder? Pertanyaan. Nggak ada? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak, Pak. Oke. Nah, kalau intruder itu ya udah orang lah, individual of member organization crime group with goal of financial reward. Nah ya biasanya dia ada financial reward. Jarang orang mau masukin ke sebuah perusahaan ya iseng mungkin ada ya. Tapi biasa rata-rata kalau iseng dia kasih tahu why. Contohnya waktu itu ada hacker dia membuat sebuah image JPEG ya. JPG ini diupload ke Bukalapak. Ya, diupload ke Bukalapak. Image ini ya dia bikin akun jualan gitu ya, diupload ke Bukalapak. Waktu diupload ke Bukalapak ya, image JPG ini ya menggunakan metadatanya. Metadata ngerti ya? Metadata di profile JPEG kan ada metadatanya tuh. Dia berhasil meretas dari sini dia bisa berhasil meretas servernya Bukalapak. Tapi sama dia bisa saja diretas, dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma show, ini saya bisa ngelihat server kamu punya file ini saja, dan saya ngasih tahu ke CS yang saya Bukalapak, kalau server kamu itu nggak secure loh, bisa kalau codingan atau
aplikasi kamu tuh bisa saya retas loh, gitu ya. Nggak lama si hackernya ini dipanggil ya sama chief security yang si Bukalapak dan diangkat menjadi senior cyber security Bukalapak ya, untuk mencari tahu hal-hal yang mana dapat kerjaan kan ya. Nah, itu akan lebih baik ya teman-teman ya, daripada kita masuk ke Bukalapak terus kita sikat, kita down dia ya. Mungkin secara financial reward-nya adalah positif, kita dapat kerjaan dari dia untuk membantu sistemnya dia, dan jangka panjang ya teman-teman ya. Kalau kita perform bisa banyak kan, mungkin kita secara karir kita juga meningkat terus ya. Jadi itu akan lebih baik daripada kita dibayar sama orang. Oke, sekarang gue udah bayar 100 juta ya, tapi hanya berlaku setahun, belum tentu tahun depan kita ada punya kerjaan lagi yang sama. We never know gitu ya. Dan kalau saya selalu rekomendasinya jangan menjadi intruder ke financial reward yang black hacker ya. Selalu menjadi white hacker, itu akan jauh lebih menguntungkan. Tapi hati-hati, kenapa? Nggak semua orang juga pasti punya hoki yang sama kayak si hacker yang mengasih tahu ke si Bukalapak ya. Jangan-jangan nanti yang ini perusahaannya malah bikin laporan ke polisi, dibilang saya ngeretas ya, udah nasib deh gitu ya. Jadi balik lagi, kalau mau ngeretas sebaiknya minta izin ya. Kalau memang tujuannya mencari hole ya. Their activity may include identity thief, financial credential, corporate espionage. Ini nyamar jadi staffnya atau nyamar jadi tukang sapu, possible banget ya, mencuri data dan data ransoming. Nah, data ransoming ini yang terakhir meningkat mulai dari WannaCry sampai sekarang. Kalau udah kena ransomware jangan pernah membayar ya. Itu saya sudah pernah mention juga di awal. Typically they are young ya, anak-anak muda targetnya. Ya. Often Eastern European, Russian or Southeast Asian hacker. Ya. Ini ya daerah kita tuh salah satu yang terkenal lah ya, yang paling banyak, paling gampang diiming-imingin reward, mau terus dilakukan lah ya. Kita, Filipina, ya, Malaysia itu salah satu yang paling gampang diiming-imingin reward ya. Jadi paling gampang saya nggak mau disuap ya, dibayar lah ya, paling gampang dibayar ya. They meet to underground forum or trade tips and data and coordinate attack ya. Jadi dia ngomongnya underground forum ya, nggak ketemu, biasanya kita sebutnya juga kalau ketemu belanja juga sebutnya black market, jadi udah nggak tahu servernya ada di mana ya, barangnya orangnya ada di mana tuh nggak ketahuan. Basically dia akan di kredensial itu kan ditutup ya, dan udah pasti kita menggunakan nama samaran ya, jarang kita menggunakan nama asli ya, pasti ya nama samaran untuk komunikasi antar hacker ya, dan antar hacker biasanya udah punya sandinya masing-masing lah untuk satu grup ya. Itu intruder ya. Nah, intruder tuh punya kelasnya ya, punya kelasnya. Kalau kita sebutnya aktivis itu ya skillnya masih fresh lah ya, masih baru, masih new buy ya. Dia sebutnya low level ya, skillnya low level, quite low ya, kecil ya. Dia biasanya ngomongnya typically attack often promote the publicize their cause typical ya. Biasanya dia mencari ketenaran dulu ya. Dia mencari ketenaran dulu biasanya supaya dia dipromot secara skill ya. Nah, biasanya dia salah satunya deface ya. Ini paling sering nih, defacement ya. Diganti ya. Nomor teleponnya yang tadinya 0211501 misalnya, terus diganti sama nomor handphone biasa. Nah, atau nomor telepon biasa yang 5570123 misalnya gitu ya. Nah, secara kita melihat profil sebuah perusahaan, kita kadang-kadang nggak ngelihat nih nomor telepon kita ini tuh udah diganti sama ini, ya kan? Sehingga ketika ada yang telepon ke customer service ditanyain itu kan diambil ya datanya by default ya sama si hacker ya, dan kita nggak nyadar kalau yang diganti cuman nomor teleponnya ya. Kita taunya buka website jalan, kita nggak tahu kalau itu sudah di deface nomor teleponnya ke arah si hacker misalnya ya. Terus yang berikutnya dia melakukan DOS ya, attack pakai DOS, karena ini DOS ini yang paling gampang ya, paling gampang dilakukan. Kemarin itu kita ada launching web Wisuda ya, web Wisuda di tahun 2020. Baru launching sekian menit down ya. Kita cek, oh ternyata di DOS nih ya. Ini mahasiswanya ya, kalau saya bilangnya mahasiswa kita sih. Kenapa? Karena yang tahu website itu mahasiswa kita, dan yang wisuda adalah mereka, dan salah satu dari mereka pasti ada yang melakukan tanda kutip itu gitu ya. Jadi kita cari tahu, oke, kita improve, dan ya setelah diimprove ya udah nggak pernah down lagi sampai sekarang ya gitu ya.
Nah, thief and distribution of data result is negative publicity or compromise their target. Ya. Biasanya tujuannya lebih kepada menjelekkan sebuah perusahaan, tapi dia nggak ada tujuan mencuri data, tuh jarang tuh. Ya. Nggak yang data gedean lah biasanya. Jadi lebih kepada apa ya, ngejelek-jelekin lah, website kamu nih ya gampang diretas gitu ya. Jadi dia tidak berdampak signifikan terhadap bisnis sendiri sebenarnya, tapi secara image perusahaannya turun gara-gara dibilang websitenya gampang diretas gitu ya. Oke. Class of intruder, state sponsor, dan organizationnya. Group of attack sponsor by government to conduct espionage or sabotage activity. Ini kalau misalnya udah government, ya kita ngomongnya yang kayak kita nonton-nonton lah ya, CIA gitu ya, MI6 gitu ya. Dia dibayar memang untuk melakukan sabotase biasanya. Also known as advanced persistent threat. Ini sudah dijelaskan apa itu advanced persistent threat ya di sesi pertama kalau nggak salah. Widespread nature and scope of the activity by the wide range of country from the China to the US, UK, and their intelligence allies-nya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin sabotase ke spy, espionage itu udah negara-negara maju lah ya, kelas-kelas kakap lah ya, kayak US, China, UK ya untuk melakukan, karena dia memiliki teknologi dan dia boleh dibilang orangnya skillnya udah mulai mature ya. Dan kalau kita ngomongin secara intelijensi, teknologi mereka jauh lebih advance daripada kita ya. Kalau kita ngomongin ya bahasa ini ya, biasanya saya bilang kalau kita masih di Intel Pentium 3 gitu ya, atau ya Intel 3 tadi kalau dia udah makanya Intel prosesornya udah Intel prosesor 7 lah gitu. Jumlahnya jauh ya, bukan dikit ya, tapi benar-benar jauh ya. Kenapa? Karena biasanya ada balance of mereka ini Cina, US, UK itu European gitu ya, itu bukan membatasi sih, memang mempagari lah bahasa saya, mempagari negara-negara berkembang untuk tidak terlalu maju juga kadang-kadang. Ini persepsinya saya ya, karena kalau enggak mereka nanti tersaingi. Nah itu salah satunya kadang-kadang itu dibikinlah isu macam-macam biasanya. Nah kita harus bisa lebih balance. Makanya kita selalu bilang pada waktu kita pilkada gitu ya, terus kita ribut antar teman, ada berita hoax itu di mana-mana, itu belum tentu berita hoaxnya dari lokal ya teman-temannya, belum tentu. Ya banyak ya, balik lagi. Dia tujuannya apa? Sabotase. Berita lokal WhatsApp hoax itu bahkan rata-rata bisa jadi dari antara negara-negara yang di luar kita yang memang punya tujuannya tidak ingin kita berkembang. Ya. Makanya jangan kita sebagai warga negara yang sama ribut gara-gara itu salah ya teman-teman. Jangan sampai kita ribut gara-gara itu, karena balik lagi kita tuh diadu domba dan kita nggak sadar. Itu salah satu sampel yang paling gampang loh, sabotase WhatsApp, nyimperin hoax. Udah ribut lah mereka ya gitu ya. Ini contohnya ya. Kalau yang lain gimana ya? Hacker with innovation other than those specifically listed ya. Include classic hacker or crackers who are motivated by technical challenge by peer of group. Nah, ada juga hacker-hacker lain yang sebutnya white hacker yang memang dia nggak apa ya. Ini tadi sebelum ini other ini harusnya terakhir ya. Dia memang bukan yang tujuannya menjatuhkan, dia hanya mencari challenge ya terhadap skill yang mereka miliki untuk diimprove terus ya. Dan ketika mereka ketemu hole, biasanya mereka nginfoin dengan cara baik, ngasih tahu ada ini, tapi dengan cara baik-baik dan tidak merusak sistemnya ya. Ya ini white hacker biasanya ya. Terus many of the responsibility discovering new categories of buffer overflow vulnerability. Biasanya mereka di sini karena mereka mengimprove skill mereka, ya mereka menemukan cara-cara vulnerability baru biasanya karena mereka mencari algoritma baru, mengimprove algoritma yang sudah ada ya untuk bisa naik level lagi merekanya. Given wide availability of attack toolkit, there is a pool of hobby hacker ya. Part hackernya karena hobi ya, using the explorer system and network security. Jadi masih banyak kok komunitas di luar sana yang menjadi white hacker, mengimprove sebuah sistem di kita ya, itu banyak ya. Nah sebelum itu ada satu lagi namanya apprentice nih, ada apprentice, ada journeyman. Ini tadi harusnya ada tuh terakhir ya. Tadi yang terakhir adalah si master. Tapi kita ngomong dulu si apprentice dulu deh. Ya. Apprentice ini secara skill, apprentice dia ngomongnya yang orang yang masih ya nyoba-nyoba lah. Ya.
mirip-mirip sama tadi kan tipe kelasnya aktivis ya. Tapi kalau kita ngomong skillnya, dia apprentice ya. Jadi dia si aktivis tuh sama apprentice mirip-mirip ya. Apprentice ini dia nyoba-nyoba ya, dan saya bilang apprentice atau newbie ini biasanya yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia script kiddies ya. Biasanya dia cuma nyobain pakai jalan gitu ya. Nah, kalau kita adalah script kiddies, orang yang baru dan kita baru nyobain, selalu saya bilang jangan menggunakan tools yang ada di black market biasanya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu behavior toolsnya itu apa. Apalagi kalau kita dipakai untuk perusahaan ya, untuk mencari tahu kita masuk ke tim cybersecurity sebuah perusahaan, terus kita script kiddies nih. Ya, basically kan kita newbie ya, mau coba-coba. Tapi jangan menggunakan tools yang ada di black market. Kalaupun ada, biasanya main dulu di lokal kalian. Di isolate, tidak ada apa-apa, yakin, baru kita cobain ke lingkungan yang besar. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, terus kita pakai, ya kita membuat hole di perusahaan itu secara nggak sadar. Dan itu malah jadi expert yang master tadi, hacker-hacker yang besar tadi dengan mudah mengattack kita. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan script yang ada di black market atau yang karena kita basically kan nggak tahu, dan kita menggunakan existing attack tools ya, toolkits ya. Jadi kita nggak membuat, kita hanya memakai yang sudah dibuat ya. Cuman kalau sama yang masternya, sama yang expertnya dirubah-rubah, nah celakalah kita. Kecuali memang kita tujuannya mau merusak ya. Tapi balik lagi gitu ya, tujuan merusak juga kalau kita masih newbie, tiba-tiba kita pakai, terus tiba-tiba dari sana nyerang ke sebuah perusahaan besar gitu ya, dan kita kan nggak sengaja ya memakai. Yang disalahkan siapa? Kita. Ya. Jadi kalau kita mau coba-coba, biasanya saya nyaraninnya bikin sebuah ruang lingkup yang isolate ya. Bikin sendiri, misalnya kita punya 3 komputer, ini komputer 1, ini terus ini 2, ini 3 gitu ya. Di tengah-tengahnya kita ada ya router di sini ya. Router kita. Nah, ini kita main di lingkungan kecil ini aja gitu ya. Coba-coba ada komputer 1, kita mau coba ke komputer 2 gitu. Tapi kalau sampai ini ya ini ternyata ada behavior lain-lain ke internet, ya ini kita nggak ada internet gitu ya, cuma keisolir di sini aja sehingga tidak kemana-mana. Nah, biasanya saya nyaranin bikin lab lah buat simulasi, testing dulu, kalau yakin baru itu, dan dicek. Masalahnya saya cuma bisa bilang attack tools yang existing attack tools itu biasanya juga ini udah smart ya. Biasanya kalau no internet dia behaviornya normal, begitu ada internet dia behaviornya akan berbeda ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Oke. Journeyman naik level dari tadi yang script kiddies ke yang intermediate lah ya. Dia udah mulai bisa sedikit memodify ya, extend daripada script yang sudah ada ya. Jadi dia biasanya hacker-hacker yang gini udah sifatnya juga udah ada intruder class, dia sifatnya udah mulai ngajarin tanda kecil ya. Dan dia udah mulai bisa beradaptasi sama tools-tools buatan orang atau apa yang dibuat orang tuh dia bisa dengan cepat menguasainya ya. Dan dia orang ini udah bisa membuat ya locate new vulnerability to exploit that are similar to Sam Arduino ya. Jadi dia bukan hanya memodify, tapi dia juga sudah mulai bisa mencari tahu ketika ada serangan, tergantung posisi kita white hacker atau posisi kita black hacker. Gitu. Kalau black hacker mungkin kita memodify, kalau kita white hacker mungkin kita udah melocate gitu. Ini kok mirip-mirip ya kayak yang dilakukan sama serangan ini, tapi dimodif sedikit misalnya ya, sehingga dia tembus misalnya, kayak gitu ya. Yang nextnya adalah si master. Nah, kalau master ini basically dia orang yang sudah capable bahkan membuat si new categories vulnerabilities ya. Nah, misalnya dia membuat sebuah virus baru ya. Kalau sama-sama masih ransomware itu kan cuma dimodify ya. Tapi kalau dia membuat virus baru itu udah tipenya udah master ya. Malware baru, virus baru ya. Write a powerful attack toolkit. Nah, ini yang paling penting nih, defending against this attack is of the highest difficulty. Dalam arti bisa jadi kita melakukan apa saja down ya, karena dia susah buat di challenge. Karena boleh dibilang master ini nggak banyak ya di dunia ya, nggak banyak ya. Dan rata-rata juga ada beberapa yang ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik rata-rata mungkin bekerja sama perusahaan firewall, sama perusahaan antivirus ya, yang baik-baik. Sisanya mungkin ya part dari black market lah ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari skill sama tipe si attackernya, intrudernya apa aja, skillnya apa aja ya. Ini intruder behavior. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Halo. Belum, Pak. Masih belum, Pak, sepertinya. Tiara Wijaya, ada pertanyaan Tiara?
Belum ada, Pak. Ada ya? Oke, ini masih intruder behavior. Biasanya dia gather targetnya, ya informasi sama gatheringnya apa. Ya, kalau sudah dapat, dia coba informasi mau exploit dari mana. Ya, terus kalau sudah kebentuk ya dia akan bikin initial access. Ya, kalau udah bisa connect, dia akan maintain aksesnya. Berusaha gimana dia nggak diputus. Ya, terus udah pasti dia privilege escalation-nya dia mengambil, mencari akses yang bisa dia pakai untuk bisa mempenetrasi, ya, dan menutup track-nya. Ini behavior mereka. Nah, kalau kita ngomong intruder detection system, IDS, ya, intruder detection system, ya. Ada beberapa, ada host base, ada network base, ada distributed or hybrid IDS, ya. Kalau host base itu sifatnya ke host, per single host, ya. Jadi sub host tuh saya bisa bilang satu komputer menggunakan satu, gitu. Kalau network base biasanya dia di depannya. Kalau ini misalnya tadi ada komputer, ya. Ini ada komputer gitu. Ini lokal networknya kita gitu ya. Ini lokal networknya kita. Ya mungkin ini sebelum dia ke internet, ya kita di sini cari ini tulis aja deh, gambar jelek. Sebelum dia ke internet. Di sini dia nempelin si network base-nya, appliance ya. Ya, untuk semua traffic ke arah dalam itu, kalau traffic ke arah dalam ini, dia akan di-scan dulu sama dia. Ya, ini biasanya firewall salah satunya. Dan distributed or hybrid. Distributed ini salah satu contohnya sebenarnya ini kan bisa combine information from a number of sensor, often both host and network base. Jadi di dalam hostnya saya pasangin misalnya antivirus. Kemudian antivirusnya ini sekarang sudah bisa banyak misalnya. Sekarang antivirus yang bisa komunikasi sama si firewall-nya. Ya, sehingga di level klien, antivirus itu kan ada di level klien ya. Host, firewall-nya adalah si network base ya. Jadi ini udah hybrid ya, kalau udah gini hybrid. Salah satu yang di Windows pakai udah hybrid, ya kenapa? Karena firewall saja kadang-kadang nggak cukup. Banking saya kira rata-rata pasti hybrid. Ya. Sehingga kalau sampai ada salah satu host infected, itu juga si firewall-nya ke-updated nih. Tapi centralisasi di sini otaknya ya. Jadi ke-update kita tahu, oh ada aktivitas yang mencurigakan nih di internalnya networknya kita. Ya. Itu mulai, tapi kita belum mungkin nggak se-complete banking karena kita nggak banyak ya, nggak security-nya nggak segila banking lah di Binus. Tapi udah mulai ke sana. Ya. Oke. Ini requirement-nya dia harus continuous running, jangan sampai ke down. Makanya kita kalau ada antivirus tidak boleh di-kill ya. Itu kalau dulu awal-awal antivirus itu bisa di-kill sama si virusnya masuk ke komputer di-kill, udah deh. Nggak kedetek deh kita ada apa aja. Fault tolerant, ya, resist subversion, ya, impose a minimal overhead system. Jadi gimana caranya kalau dia down dia bisa dengan cepat naik lagi. Configure according to the system security policy. Ya. Siapa boleh akses kemana diatur sama dia. Ya. Jadi kita ngatur policy-nya. Ya tadi saya bilang kalau dari ada database server biasanya cuma boleh diakses dari web server ya ke database server. Di luar web server yang kita pakai tidak boleh ada akses ke sini kecuali memang kita allow, polisinya kita atur. Adapt to change the system data user, ya bisa tapi kita bisa diadapt kalau ada perubahan kita dengan mudah. Scale to monitor large number of system, ya. Semakin besar yang perusahaan semakin sulit sebenarnya dimonitor ya. Bayangin kalau kita cuma memonitor 5 komputer pasti dengan mudah kita monitor. Tapi kalau kita monitor 1000 komputer, transaksinya butuh berapa orang. Nah, pasti kita udah memanfaatin appliance ya, supaya nggak mahal. Kalau daripada kita bayar orang juga gimana dia melototin 1000 komputer susah ya. Allow dynamic reconfiguration, jadi bisa dengan mudah dirubah-rubah juga, mirip-mirip sama seadap. Provide gracefully degradation service ya. Jadi ketika kita implementasi, harapannya tidak semuanya down, tapi sebagian gitu. Dan kita bisa atur gimana caranya kita nggak 100% down. Nah, kita harus mikirin itu gimana caranya. Oke. Ini jam 10 nggak? 2:10. Oke, anomaly detection-nya, analysis approach-nya bisa anomaly detection atau dari signature tipe attack-nya ya. Kalau anomaly detection biasanya kita ngomongnya ke behavior dari sebuah
aplikasi itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita punya ada 2 web base, ada 1 web server, ini mengambil dari 2 server DB1 dan dia mengambil juga data dari server DB2. Ini ya. Nah, tiba-tiba di server DB3 itu ada traffic dari server ini. Nah, ini kan behavior yang di sini tuh ada behavior yang sudah tidak seharusnya. Nah, ini kita harus cek di web server ini ada apa. Kenapa dia ada behavior ke arah server 3 yang tidak seharusnya. Ya. Nah, itu kita bisa cek anomaly detection. Di sini terjadi juga, kita sering banget ini, DNS kita diserang sama web server kita sendiri. Itu sering banget tuh. Ya. Ternyata kita cek-cek, oh ada hole di sisi coding. Sehingga dia dipakai sama si hackernya masuk ke web servernya kita. Web server kita sendiri dipakai buat nyerang DNS-nya kita. Dan kalau dia lokal network, sedikit sulit ya. Karena kan nggak semua perusahaan itu memonitor lokal networknya ya. Karena trafficnya kan gede ya. Kalau dia monitor itu, kalau banking pasti dimonitor. Karena banking pasti willing to invest untuk security yang baik ya. Tapi kayak kita kampus, mau invest buat seluruh network pasti nggak kuat ya, dananya nggak sebesar itu gitu ya. Jadi itu biasanya sering dipakai adalah untuk masuk dulu, nanti dia nyerang antar klien, itu lebih susah dideteksinya. Oke. Anomalinya bisa berdasarkan statistik ya, bisa berdasarkan knowledge base. Kalau knowledge base yang tadi ya, ini kok harusnya ke 2 server aja, kok ada ke server 3, ngapain dia gitu. Atau ya yang sekarang udah tren ngomongnya ada machine learning ya. Machine learning ini udah biasanya udah appliance, biasanya di dalamnya sudah ada, dia bisa mendeteksi ada signatur yang salah, atau dia ada sandboxing, nanti saya jelasin di belakang sandboxing itu kayak gimana. Kalau statistikal, biasanya ini dari session ya, berapa banyak yang masuk, kok ini ada dari satu IP address, misalnya satu IP address membentuk misalnya ada 1000 session. Nah, ini kita udah mulai curiga nih, kenapa ada satu address membentuk 1000 session? Nah, itu statistikal. Terus kita lihat IP address yang lain gimana? IP address lain pernah cuma paling kecil, paling besar itu cuma 50 session. Nah, ini kita udah mulai curiga nih. Ini biasanya kalau di saya blok IP address-nya ya. Atau di IP di sumbernya kita itu kita limit. Ya. Kita limit satu IP address maksanya 100 session. Nah, minimal ketika di sini ngetek itu menyerahkan serangan gitu ya, kita nggak down karena dia di limit 100, sisanya di drop. Gitu. Akan tetapi ketika ada keluhan, ya siapa tahu ada user real juga di sini ya, ada user real juga yang mau akses nggak bisa, kita mungkin bisa cari tahu lagi gitu ya. Mau diapain nih? Apakah usernya kita suruh ngomong ISP-nya dulu untuk cari tahu, ada attack ke arah server kita gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada prevention-nya. Oke. Hosted based instruction, hosted HIDS ya. Itu yang tadi saya bilang salah satunya antivirus ya, atau ya firewall software supaya kita kalau ada log yang mencurigakan bisa tahu ya. Nah, kalau honeypot, honeypot ini dulu dulu sering dipakai, sekarang saya jarang dengar ya, tapi dulu karena sekarang antivirus juga udah semakin advance. Honeypot dulu dipakai sebuah perusahaan untuk dia sebagai decoy sistemnya. Ya, ini adalah prototype, mungkin bukan prototype ya, decoy ya, aplikasi tipuan lah ya. Nah, beberapa perusahaan mengaktifkan honeypot untuk mencari tahu, oh perusahaan untuknya saya, kalau saya pasangin honeypot kira-kira diserang nggak? Kalau diserang tipenya kayak apa sih gitu ya. Nah, ini dia lure potensial attack, istilahnya mancing lah ya. Mancing si hacker untuk ngetek ya. Ini kita pernah pasang ternyata nggak ada yang nyerang dulu ya. Kadang-kadang hackernya tahu, oh ini honeypot. Sekarang hacker juga udah semakin pintar misalnya. Dia tahu, oh ini honeypot, makanya udahlah, tapi nggak usah diserang, percuma gitu ya. Dan di sini tujuan honeypot adalah collect informasi about the hacker activity. Nah, tapi biasanya rata-rata banking mungkin ada ya. Mungkin ada ini. Jadi ketika si hacker mau coba menyerang ke sebuah website, seakan-akan dia masuk ke dalam servernya, udah masuk nih gitu ya. Tapi sebenarnya dia masuknya ke honeypotnya ini. Nah, itu kita akan mencari tahu hacker itu akan ngapain apa aja sih. Aktivitinya dia attacker itu ngapain aja, sehingga kita bisa preventif ke depannya. Oh, dia mencari ini, kita aman nggak? Oh, aman. Oh, dia mencari ini, kita aman nggak? Oh, aman. Oh, dia mencari ini, oh iya nih, ini kita belum pernah protect. Gitu ya. Jadi encourage the attack to stay on the system long enough for the administration to respond ya. Jadi kita melihat ngapain aja dia sewalau bisa selama mungkin. Jadi, nah, tapi kalau kita mau bikin honeypot, tentu saja ada cost di belakangnya. Kita harus fabricated information, kita harus menduplikat sistemnya kita harus menduplikat hardware kita. Kalau kita beli misalnya server
kita beli 100 juta. Ya minimal kita butuh lagi server yang buat honeypot-nya. Ya mungkin ya yang setengah spek lah 50 juta. Tapi ada investment ya di sini ya. Jadi nggak free banget ya. Kalau lebih kayak gitu. Nah ini by the way server 100 juta ini standar ya. Kalau kita ngomong enterprise rata-rata bahkan udah 200-300 juta servernya ya. Jadi server itu nggak murah ya teman-teman ya. Udah seharga mobil ya. System are failed to fabricate information, resource have no production value. Ya, database-nya mungkin kita masking. Ya. Jadi misalnya saya namanya di sini Indra gitu ya. Di sini dibikin formula supaya namanya dibalak-balik jadi AR Inde misalnya. Ardin jadinya kan. Tapi ini udah dimasking. Si hacker udah nggak nyadar kalau ternyata datanya itu udah masking gitu, bukan data asli. Ya. Nah, terus ya di sini misalnya data awalnya Indra itu punya tabungan misalnya 10 juta rupiah gitu ya. Di sini dimasking menjadi 100 juta. Nah, ini si Ardin ini punya 100 juta, bukan lagi yang dilihat si hacker 100 juta, bukan lagi. Jadi data yang dia lihat itu invalid, bukan data valid gitu ya. Jadi data si Indra ini nggak akan pernah kecuri gitu. Tapi di situ kita kalau sampai diambil sama si hacker kita tahu oh kita ada hole di mana gitu ya. Nah, tapi itu ada cost ya. Therefore, incoming traffic must likely approach a scan or attack, initiate outbound communication suggest that the system has been compromised ya. Jadi kita juga harus tahu kalau ada traffic, biasanya sistem kita udah compromise. Kalau ada traffic ya. Kayak tadi saya bilang kita pernah pasang honeypot, ternyata tidak ada nyerang, berarti basically kita nggak kena attack atau hackernya udah tahu ngapain itu honeypot nggak usah serang, jadi ketahuan aktivitasnya gitu ya. Nah, honeypot ada dua, ada low interaction honeypot, ada high interaction. Bedanya apa? Low interaction biasanya kita bikin seadanya, ya. Nggak terlalu yang tinggi-tinggi amat, mungkin nggak semua full version ada sistemnya kita ada di sana, gitu ya. Cuman ini, apa ya, di sini sebutnya proof are less realistic target, seadanya, nggak full banget. Kalau high interaction honeypot ini udah menyerupai sistem yang kita miliki. Nah, biasanya yang ini milik banking, biasanya udah ke sini untuk mencari aktivitasnya, ya. Karena security di banking adalah sangat-sangat penting. Ya. Nah, kita masuklah ke firewall. Firewall, internet connectivity, firewall, the need of firewall itu buat apa sih? Internet connectivity. Kalau kita misalkan internet activity itu sangat-sangat penting. Effective means of protecting LAN-nya kita. Insert between the premise network and internet established controlling ya. Ya ini makanya kenapa di banking client ini kan local network, ke firewall dulu, lalu ke internet. Biasa kan nih. Nah, akan tetapi kalau di sini ada klien 2 ke networknya kita juga. Ada klien 3. Kita juga. Nah, komunikasi antara klien ini kan ini melalui network gitu kan, ke sana kan. Nah, biasa firewall memproteksi dari internet ke klien 3, internet ke klien 1 gitu ya. Itu baru melalui firewall. Nah, akan tetapi kalau misalnya komunikasi antara klien, biasanya nggak semua dimonitor, ya nggak dimonitor. Makanya sekarang suka ada tambahan lagi di network ini adalah firewall lagi. Nah, firewall lokal ini biasanya ekspensif teman-teman. Kenapa? Karena ini throughputnya harus besar ya. Kalau misalnya internet kita di sini cuma 1 Gbps, ya. Tapi kalau kita di sini kantor kita ada banyak, bisa jadi kita butuhnya di sini yang lokalnya 10 Gbps. Tentu saja kalau kita ngomong firewall, semakin besar yang dimonitor, trafficnya semakin mahal firewallnya. Karena kalau enggak, firewallnya down, ya. Kurang lebih itu ya. Nah, jadi nanti biasa di banking sih pasti masang dua-duanya. Dan biasanya lokal network firewall biasanya jauh lebih besar kapasitasnya dibandingkan ke internet. Ya. Desain goal-nya ya dia memfilter, mencari tahu semua aktivitas yang lewat ke dia, ada apa saja. Saya mungkin yang diprotek akses policy-nya. Siapa bisa buka, mana yang mau diblok portnya ya, itu di firewall ya. Akses policy-nya di sini bisa setting. Ya. Misalnya saya membuat policy HTTP itu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena HTTP itu tidak ada enkripsi. Maka semua traffic aplikasi kita kalau ada HTTP by default itu blocked by firewall. Ya.
Jadi ketika mau diakses HTTP nggak bisa, maka dia harus upgrade ke HTTPS baru bisa jalan aplikasinya. Ya. Jadi kita meng-apply policy di sana. Siapa bisa kemana, siapa bisa melakukan apa, siapa yang mau diblok, siapa yang enggak. Itu biar karena itu kelihatan ya. Ini filtering karakteristiknya biasanya by IP address and protocol value ya. Kemudian application protokol. Sekarang bahkan ya application protokol itu udah bisa melihat, oke, di perusahaan saya semua yang berbau misalnya apa forex ya atau Bitcoin blok. Nah, itu bisa ya, sehingga kalau ada user yang mau itu dia di-update application listnya di-update mau buka sebuah domain forex di perusahaan kita di blok. Itu bisa di firewall. Sekarang ya. Dulu belum bisa, dulu mainnya harus ada di bandwidth management ya. Kalau sekarang di level firewall udah bisa. User identity-nya, siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Misalnya dari IP address sekian nggak boleh, IP address sekian boleh. Nah, itu bisa ya dari user identity. Terus network activity-nya ya. Ada apa aja sih, dia lakukan apa, itu behavior-nya bisa kelihatan ya. Jadi ini orang lagi ngapain atau traffic ini lagi ngapain, itu kelihatan ya di ini. Dan itu apa yang diblok sama firewall itu karakteristik itunya gitu ya, behavior-nya biasanya diblok. Nah, capability-nya define single checkpoint capabilities, define a single choke point ya. Jadi masalahnya adalah karena semuanya ke firewall, pasti akan ada bottleneck di firewall-nya dong, kalau misalnya trafficnya besar ya. Limitation-nya cannot protect against attack by passing firewall. Nah, masalahnya yang ini ya, kalau misalnya dia masuknya melalui HTTPS, ya, di mana ini adalah hole-nya adalah di sisi dari codingan. Ini firewall susah detect-nya, teman-teman ya. Kenapa? Karena by default dia secara ini ya sudah benar HTTPS, ya kan? Portnya HTTPS, tapi di codingan ada error. Nah, itu masih bisa tembus ya level codingan ya. May not protect full against internal threat. Nah, ini yang saya bilang, makanya di banking rata-rata punya local firewall untuk membaca traffic antar klien ya. Kalau kita membawa PDA, smartphone, LDAP sendiri ya ke dalam internet, ke dalam kantor, itu makanya kemarin saya bilang BYOD, bring your own device, itu menjadi bring your own disaster. Kenapa? Karena laptop dan PDA pribadi kita basically tidak bisa protect. Ada apa di dalamnya. Dan begitu dicolok ke networknya kita menjadi problem. Makanya banking kenapa rata-rata kalau sudah kerja di banking tidak boleh colok USB di disable dan hanya bisa semua file kerjaan hanya bisa dilakukan di dalam kantor, tidak boleh dibawa pulang. Kenapa? Karena ini ya. Karena dia harus menghindari ini ya. Dan ini ada juga application level application level gateway. Kali ini sifatnya kayak tadi dia network based appliance ya. Kita masang gateway di tengah-tengah, disebut juga dengan application proxy ya. Disebutnya nih firewall, salah satunya adalah sebagai application proxy. Kalau misal dia yang menentukan juga kan siapa boleh kemana, siapa mau kemana ya, dari gateway itu menentuin ya. Circuit level gateway ada circuit level proxy. Set up two TCP connection, one between itself and TCP user, and on an inner host and one of outside host ya. Jadi contohnya kita main ini kayak apa ya, kayak virtual box lah ya. Virtual box kan ada komunikasi antara virtualnya sama si local hostnya ya. Typically used inside user are trusted ya. Jadinya biasanya kita pakai untuk yang udah lebih apa ya, network antar perusahaan lah ya. Biasanya udah jauh lebih secure kalau kita protect dengan baik. Tapi kalau begitu WiFi kita boleh dikonekkan ke handphone pribadinya, gitu. Bukan hanya alat kantor. Nah, itu mungkin kita udah harus hati-hati ya. Ini SOCS Circuit Gateway, SOC. Nah, ini kalau kalian nggak belajar network protokol, kayaknya belum pernah dengar kata SOC deh, benar nggak ya? Pernah dengar nggak kata SOC? SOCS, Kak? SOC, SOC Programming katanya. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Jadi SOC ini adalah protokol, teman-teman. Protokol dipakai buat TCP untuk komunikasi antar komputer. Nah, mau dari laptop ke laptop, mau dari laptop ke server, ya itu menggunakan SOC protokol sebetulnya. Jadi dia di sini dianalisa sebetulnya. Dianalisa kalau sampai ada threat, biasanya dari protokol inilah dianalisa sebenarnya. Jadi setiap aplikasi biasanya memiliki pattern yang berbeda ya. Klien aplikasi memiliki pattern yang berbeda. Ya. Design provide a framework a client and server application in TCP UDP ya. Jadi ini buat komunikasi antara TCP UDP antara klien sama server ya. Itu socket sebutnya atau sebutnya socket sih sebenarnya.
Host-based firewall tadi ya. Pak sudah mengisi absensi, Pak. Iya, oh ya, sorry, thank you. Udah 10 cepet bener jamnya. Makasih. Sambil saya buka OL, nah host-based firewall tadi udah jelasin ya, ini yang ada di Windows firewall-nya kita, salah satunya host-based. Ya, advantage filter dulu can be threaded by host environment ya. Terus ada protection is provided independently by topology, ya masing-masing host bisa mengatur masing-masing. Biasanya by default port di dalam Windows kita udah ada blockingnya ya. Tidak nggak semua port kebuka. Contohnya kita mau ngeping, kita satu network sama laptopnya teman kita, gitu satu network. Kita mau ping laptopnya teman kita nggak bisa. Kenapa? Karena by default pingnya itu di blocking ya sama si firewallnya kita. Jadi harus di allow dulu. Ya kalau nggak di allow dia nggak jalan, kayak gitu ya. Oke, bentar saya absensi dulu. Ini sudah kebuka. Kita total ada 33 ya. 32 deng, sorry ya, sama saya 33. Oke, berarti hadir semuanya. Ada pertanyaan mungkin sambil nunggu? Saya absensi dulu. Pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Oke, bentar ya. Saya absensi dulu satu-satu. Tapping. Oke. Sambil nunggu loading. Nah, terus ada yang personal firewall, control traffic between personal computer or workstation ya. Ini sama lagi, sebetulnya mirip-mirip sama yang tadi software ya, nggak beda jauh ya. Ya dia sifatnya lebih personal. Dan ini biasa nempel sama antivirus juga yang rata-rata personal ada di komputer ya. Tapi kalau misalnya kita mau disable bisa juga ya. Kalau misalnya di komputer di network kita sudah ada, boleh nggak saya disable nih? Sah-sah aja, tapi lebih baik tetap jalan ya. Nah makanya kenapa bahkan handphone sekarang sebaiknya kalian ada install antivirus ya. Kenapa? Karena di antivirus itu bahkan Android sekarang dan OS sekarang itu juga cenderung lebih gampang diretas ya teman-teman ya. Nah, ini topologinya ada apa aja, terus ada apa topologi firewall, mungkin saya menjelaskan ke sini aja ya dengan waktu terbatas ya. Nah, ini ada brandnya, tapi ini brandnya jangan dilihat rata-rata miliknya semua sama ya. Kebetulan saya dapat gambar yang lebih ya, menurut saya bisa lebih gampang dijelaskan adalah yang gambar ini. Jadi kalau misalnya dia ada di sini ada signaturnya ya, sebuah traffic itu ada signaturnya. Ketika dia diproses, ini ada firewall-nya sebelum masuk ke lokal network-nya kita atau ke jaringan komputer ke kantornya kita. Dia kalau misalnya signature-nya ini ada sesuatu yang sudah diyakin ini signature yang behavior yang seperti gini tuh signature-nya nggak masalah gitu ya. Binary yang kayak gini tuh aman gitu ya. Dia akan lanjut ke komputernya kita tanpa ada blocking. Nah, tapi kalau misalnya di signature-nya ini kayaknya saya sebagai firewall ini nggak pernah mendapati signature seperti ini sebelumnya ya. Nah, biasanya dia akan dikirim ke sandboxing nih. Namanya sandboxing. Makanya sekarang honeypot udah jarang karena rata-rata udah punya kayak si sandboxing. Di sandbox dia ngapain? Di sandbox ini behavior ini disimulasikan ya. Oh, dia mengarah ke sebuah klien yang menggunakan Windows 10. Seakan-akan di sandboxing ini tuh disimulasikan gitu ya. Ditaruh di sebuah Windows 10 dan dibuka gitu. Oh, ini sebuah file, ternyata file ini kita buka apa behaviornya gitu. Oh, ternyata dia ngerusak Windows 10. Nah, dia dianggapnya threat detect. Ketika dia dianggap threat detect di sandboxing ya, dia akan nginfoin ke si FortiGate-nya lagi ke sini ya, ke si firewall-nya, bukan ya ke si firewall-nya. Kemudian dia akan di blocking ya. Kalau dia akan di blocking ya, dia akan menginfokan gitu ya. Dia akan mengupdate
Kalau ada, kalau download ini kan ceritanya mau download misalnya, dia mau download sebuah file baru, ternyata belum the file ini belum pernah dianalisa sebelumnya dan di blocking, dia akan kasih tahu oke, filenya di block. Ya. Jadi antara si firewall sama si kliennya ada komunikasi. Ya. Yang sekarang nih rata-rata di sini udah sebutnya smart atau advanced firewall atau smart firewall rata-rata ya. Udah ke sini. Jadi ini udah jauh sekarang tuh jauh lebih secure lah dibandingin dulu ya. Kayak gitu. Ini DIS di CMTPC sama ini develop sama si IBM awal-awal, sekarang masih dipakai ya, tapi masuk ke dalam antivirus dan masuk ke dalam firewall. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui Teams ya, di chat aja anytime. Terus nanti UTS itu materi dari sesi 1 sampai sesi 7, kita ketemu 2 sesi lagi, 6 sama 7, habis itu baru kita ada di udah UTS ya teman-teman, atau Meet ya. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak dari saya sudah selesai ya teman-teman ya. Pak, Ya. itu PowerPoint-nya boleh minta di-upload di ya. Teams? Itu saya upload ya, karena yang di LMS beda ya PowerPoint-nya. Iya Pak. Kasih ya Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, dari saya sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Pak.